Bukti kita cinta kepada Rasulullah dengan banyak menyebut. Bagaimana cara menyebut Rasulullah? Dengan cara berselawat kepada Rasulullah. Belum keputar layar. Maka berbicara tentang berselawat kepada Rasulullah adalah sebuah ibadah yang mana ibadah tersebut yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita beribadah, walaupun kita berselawat kepada Rasulullah dalam keadaan mulia. Misalnya kita menampakkan suara kita indah untuk berselawat kepada Rasulullah. Apakah selawat kita itu diterima? Tetap diterima. Maka paling beruntung bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang selalu berselawat kepada Rasulullah, karena setiap selawat kita akan diterima oleh Rasulullah dan diterima oleh Allah. Maka cocoknya tema apa tentang masalah sifat Rasulullah. Ini yang kaya itu bahasa Indonesia tadi. Maka begitu juga seperti kita mencintai seseorang. Di saat kita mencintai seseorang, pasti kita banyak menyebut namanya. Ya, hai tahu. Di saat kita mencintai seseorang, pasti kita sering menyebut namanya. Bahkan dalam lagunya itu, waktu makan keringat ilmu, waktu tidur dengan ilmu, bahkan dengan karena cinta. Begitu kita cinta kita kepada Rasulullah, di saat kita mau tidur berselawat kita kepada Rasulullah, selesai kita salat berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka kata Sayyidina Ali, orang yang lebih berselawat kepada Rasulullah adalah orang yang berselawat ketika berselawat tidak mau untuk melebihkan selawatnya kepada keluarga dan kepada sahabat. Maksud berkata Rasulullah mendapat ke keluarga Rasulullah mendapat ke sahabat Rasulullah mendapat. Hai mendapat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang cuma selawat untuk Rasulullah, tapi menyatakan wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabil kiram, itu juga kita berselawat kepada keluarga dan kita berselawat kepada sahabat. Maka kalau kita berselawat dengan menyebut nama keluarga dan sahabat, kita tidak termasuk sebagai orang-orang yang berbelit. Paham? Harus ada lagi ada ceramah aja. Jadi alhamdulillah pada pagi ini bukan saya mengajar, bukan bermakna mengajar, tetapi saling untuk ingatkan. Jadi yang mengajar itu kehebatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula bab yang ke-10 pada menyatakan adab kehidupan dan menyatakan perangai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca segala perhatian. Ada 3 golongan manusia. Riwayat yang daripada Siti Aisyah. 3 buah golongan manusia yang tak dapat menatap wajah Rasulullah pada hari akhirat nanti. Ada 3 buah golongan. Yang pertama adalah orang yang berharga kepada kedua orang tua. Yang kedua, orang yang di saat mendengar nama Nabi Muhammad, tetapi dia tidak membalas dengan berselawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, orang yang memutuskan silaturahmi. Yang perlu kita pada hari ini, kita mengerti tentang kehidupan Rasulullah. Justru di saat kita mengerti tentang kehidupan Rasulullah, banyak kali menyebut nama-nama Rasulullah. Maka di saat kita mendengar nama Rasulullah, maka kita berselawat kepada Rasulullah. Contoh, pada menyatakan perangai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kembali kita menauk dengan
sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nyampe tenang tu. Nyampe aja tenang. Ini bila dengar ada pun saya tu. Gana pakai hati masuk uci. Dale. Jadi di saat nanti saya menyebut nama Muhammad, nama Nabi Muhammad, kita semua bersalat dengan menyebut sallallahu alaihi Muhammad. Paham? Paham. Nyon tengah lima orang. Tergadang mungkin dalam urusan buku ada wajah semua. Berpendapat yang kedua pada menyatakan adab kehidupan dan menyatakan perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perayaan tapi cinta Rasulullah. Nama majelis Mahabbah Rasulullah. Kata-kata Mahabbah adalah isim yang sangat bersandaran. Bersandaran cinta. Tasbih Mahabbah. Yang menjadi dalam budaya Mahabbah, istahabba, tuntut cinta. Berfaedah tolak. Maknanya bersandaran. Di saat kita buktikan bersandaran cinta kita kepada Rasulullah, maka bergumuruhlah kita berselawat kepada Rasulullah. Wadaikum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu upaya pada menyatakan pengajaran Allah Subhanahu wa taala akan kekasihnya dan pilihannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka pembahasan pada hari yang berbahagia ini kita menelusuri yaitu tentang kehidupan Rasulullah dan perangai mereka Rasulullah. Ini suatu upaya pada menyatakan pengajaran Allah Subhanahu wa taala akan kekasih. Ini adalah sebuah pembahasan tentang pengajaran Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad. Yang mengajarkan Nabi Muhammad itu bukanlah